Tonton video ini sampai habis, karena aku akan buktiin bahwa penghasilan dividen dari saham bisa jadi lebih cuan daripada kamu bikin bisnis. Buat kamu yang lagi mau buka coffee shop, atau lagi mau bangun kos-kosan, atau mulai bisnis apapun, video ini cocok buat kamu nih sebelum kamu terlambat. Aku mau kasih tahu dulu, bisa jadi kamu beli saham dan diem-diem aja selama 10 tahun, lebih untung daripada kamu pusing-pusing berbisnis. Di dunia investasi, itu ada saham-saham tertentu yang memang secara rutin dan sudah track record selama lebih dari 10 tahun, dia itu rutin membagikan dividen atau bagi hasil keuntungannya. Bahkan ada yang setahun itu bisa 2 kali bagi dividen. Oke? Dan berdasarkan statistik nih, kalau kita ngomongin bisnis, 66% dari bisnis itu bangkrut di tahun ke-10. Jadi persentasenya besar sekali nih, mereka-mereka yang bertahan dengan jangka waktu yang panjang. Hari ini aku akan presentasi saham-saham yang memiliki dividen yang rutin selama 10 tahun terakhir dan dividennya itu relatif besar. Kita akan compare, nanti teman-teman yang punya hitungan bisnis bisa di-compare dan bisa dipertimbangkan lebih enak mana nih. Aku bikin bisnis aja atau udah diam aja investasi saham dan menjadi seorang pasif investor. Oke? Dan video ini cocok lagi-lagi ya untuk orang yang sudah punya uang dingin di atas 500 juta karena kamu pasti udah lebih stabil secara ekonomi dan mungkin kalau yang belum ya video ini kurang cocok nih buat kamu. Kau bisa nonton video di channel lain, nanti comeback lagi kalau kamu sudah memiliki dana yang cukup dan pasti akan lebih relate lah apa yang aku bilang gitu. Simulasinya seperti biasa ya, kita akan mulai dengan modal 1 miliar dan jangka waktunya ini 10 tahun. Kita akan lihat seperti apa performanya. Yuk. Oke, jadi aku akan mempresentasikan dividen ya dari saham-saham di Indonesia yang memiliki dividen yang cukup lumayan. Timeline-nya dari 10 tahun yang lalu, jadi 2015. Kemudian juga modalnya mulai dari 1M ya, jadi nggak terlalu kecil. Boleh kita next. Yang pertama adalah BBRI ya, saham semua orang. Hanya untuk tes aja, bahwa kalau kamu investasi 1 miliar, maka kamu akan beli di 1975 harganya. Dapatnya 5063 lot. Ini kita abaikan dulu gain-nya. Ini kan cuman kita lihat dapat income berapa sih tiap tahun kalau kita investasi di BBRI ya. 2016 dapat 30 juta. Oke, jadi sekitar 3%. Nanti kamu lihat akan membesar terus angkanya. 2017 dapat 42 juta, terus naik ke 52 juta, jadi 65 juta, 83, terus 48, ini kan karena ada pandemi ya, 2021. Terus naik ke 88, terus 2023 188 juta, 187. Ini 100 juta tapi ini saya bintangin karena ini kan belum 1 tahun ya. Jadi BBRI itu suka bagi dividen 2 kali setahun. Jadi kurang lebih itu kalau kamu lihat di sekarang-sekarang ini setelah 10 tahun atau 8 tahun berinvestasi itu jadi 188 juta atau bisa dapat 18% tuh dividennya tiap tahun. Jadi besar ya, tapi itu overtime. Ini dengan asumsi dividennya nggak diapa-apain loh. Kalau dividennya kamu investasikan ulang, itu bisa lebih besar lagi gitu. Dan dapat gain dividennya selama 10 tahun itu 892 juta ya. Jadi dari dividennya tok itu kamu belum balik modal selama 10 tahun, namun kalau beserta dengan capital gain-nya, harga sahamnya karena naik ya, karena bank itu. Jadi sekarang 1M tuh udah jadi 2,8 miliar. Oke, jadi kalau ini perbankan ya, kalau kita compare dengan saham-saham next-nya, nanti kita lihat bahwa batu bara terutama kalau di Indonesia itu dia performing very well. Boleh di next? Kita bahas, ini saham yang personally aku suka, tapi ini bukan pom-pom atau bukan merekomendasikan, tapi aku sendiri nggak pernah bisa beli. Kenapa? Karena bid offer-nya nggak cukup. Ini mungkin kalau beli saham ini, kalau mau harganya stay, cuman bisa beli 500-an juta tiap hari kalau nggak salah, itu kalau aku mau beli berbulan-bulan juga belum kenyang. Tapi ini very interesting. Kamu beli di harga 2580 dapat segini, kapitalnya 1M. Ini secara kebetulan juga aku nggak ngerti, tapi setahun pertama kamu investasi kamu dapat dividen 600 juta. Kemudian dapat terus tiap tahun, dia selama konsisten ya, tiap tahun tuh dapat dividen terus. 196, 406 dan segala macam sehingga dividenmu saja itu 2,5 miliar loh selama 10 tahun. Ditambah dengan gain-nya juga double, sehingga uangmu sekarang itu menjadi hampir 4,6 miliar. Menarik ya. Nah ini Hexa, salah satu saham yang juga saya suka tahun ini. Jadi ini sebetulnya bisa gain lebih lagi karena tahun ini dia belum bagi dividen nih, masih nol ya. Cuma ini saham memang kurang liquid kalau menurut saya. Masih ada yang lebih bagus lagi nggak? Masih ada. Oke, PTBA juga ini favorit. Ini better option daripada Hexa dari
likuiditas pasarnya ya. Saya nggak ngomongin tentang performa perusahaannya. PTBA kalau kita beli tahun 2015, 2016-nya dapat dividen 44, terus 2018 membesar jadi 245, terus 26. Ini udah 24% nih setahun, 26%, 25%. 2021 ya karena COVID mungkin ya aktivitas menurun, jadi turun banyak, tapi terus 2022, 2023 itu dapat imbas daripada super cycle commodity. Booming banget nih, dividennya 53% setahun, 84% kalau di-compare dengan capitalmu. Terus 2024 masih 30%, 2025 25%. Sehingga 1 miliarmu itu dapat dividennya saja 2,8 miliar, sahamnya naik lagi kebetulan ya, sehingga uangmu menjadi 4,7 miliar. Bayangin, kamu nggak ngapa-ngapain loh itu. Boleh kita next lagi. Ini ada yang lebih besar lagi, ada jawabannya ya. Ini saya compare cuman 4 saham aja cuman buat ilustrasi ya. Nanti jangan kayak, wah tapi bang, cherry picking bang. Ya ini kan cuman ilustrasi aja ya. Jadi jangan kamu berpikir agak luas, kamu jadi audiensku, kamu harus pintar ya. Karena usianya sudah lebih matang harusnya. Oke. PTBA ya, kalau beli tahun 2015, tahun pertama dapat 6,8%, terus turun ya. Jadi emang saham perjalanan naik turun 44%. 2017, wah membesar nih ya, 20% kok dapat dividen tiap tahun. Terus dapat lagi 29%, terus juga naik lagi, terus COVID menurun ya, 79 aja, terus masih belum recover. 125 juta, berarti 12,5%, terus meningkat nih, lagi-lagi komoditi super cycle 650 juta, 800 juta tiap tahun. Terus ini konsisten di 20-an sampai 26%. Sehingga kamu dapat dividen 3M, kebetulan sahamnya naik ya, berprogres juga uangmu, udah return juga dari capital gain-nya saja. 3M, total gain-nya 4M, sehingga uangmu sekarang menjadi 5 miliar selama 10 tahun. Nah, ini dipikir kalau misalnya kamu bikin kos-kosan, misalnya bisa nggak dalam 10 tahun bukan hanya BEP loh ya, tapi sudah untung 5 kali lipat. Begitu juga dengan coffee shop misalnya, 10 tahun kira-kira gimana? Uangmu sudah kembali, sudah berlipat, apa malah sudah tutup tokonya? Itu boleh dijadikan konsiderasi. Ternyata not bad ya dividen ya. Bahkan dalam tahun ke-10 tuh ada yang bisa untung sampai 5 kali lipat. Dan kamu lihat di saham-saham tertentu kayak kemarin ada efek dari batu bara, bahkan kamu invest beberapa tahun itu sudah bisa BEP gitu. Dan kita bicara, kamu nggak ngapa-ngapain loh ya. Hanya effort analisa. Dan bahkan sekarang analisa itu kan gampang sekali. Kamu bisa tanya AI, saham apa sih yang menghasilkan dividen bagus dan punya track record 10 tahun terakhir. Nanti juga AI bisa jawab. Dan kalau mau buka website juga, kamu bisa buka website IDX di bagian IDX High Dividend 20. Itu adalah kumpulan saham-saham di Indonesia yang rutin bagi dividen. Nah, gimana nih buat teman-teman yang lagi planning buka bisnis? Kira-kira hitungannya make sense nggak untuk kamu buka bisnis? Dan kamu harus lihat nih, kalau bisnis F&B misalnya, F&B itu butuh modal yang besar kalau kamu mau benar-benar profit. Dan kalau kamu mulainya kecil-kecil itu udah pasti kamu kelibas sama grup-grup besar kayak misalnya Ismaya, atau di Jakarta ini ada yang baru masuk juga Kurasu, itu brand dari Jepang ya atau dari mana? Aku bukan peminum kopi jujur aja. Atau ada kayak Tanatap Coffee yang tanahnya gede banget, tempatnya estetik, resource-nya juga besar. Kamu kalau ngelawan mereka dengan modal yang terbatas dan kecil-kecil, udah pasti kelibas dan ujung-ujungnya nggak bisa bersaing dengan mereka gitu. Dan ada juga beberapa F&B itu yang musiman. Kita lihat beberapa tahun yang lalu ngetren ada Mishwe, es krim ya. Sekarang mungkin trennya udah berganti, jadi trennya matcha. Nah kita nggak tahu tren ke depan itu berpindah secepat apa. Make sure kamu tuh hitung bener-bener nih. Jangan sampai kamu udah invest gede-gedean, wah pokoknya buka bisnis, pokoknya coffee shop, pokoknya apa. Terus pas buka, momentumnya itu udah hilang. Nah bisa bangkrut itu kamu, hati-hati banget. Atau kamu yang lagi rencana mau buka bisnis kos-kosan. Selain modalnya besar, karena kamu harus punya tanah, hitungan BEP-mu tuh dimulai ketika kamu bangunannya udah jadi loh. Jadi nggak sebentar tuh kalau di hitungan saya. Bahkan kalau di hitunganku pribadi buka kos-kosan itu nggak masuk ya, tapi tentunya saya bukan orang yang paling pinter. Mungkin kamu punya hitunganmu sendiri, ya silahkan. Tapi jadikan dividen investing ini jadi salah satu opsi yang menarik untuk dipertimbangkan. Selanjutnya adalah cek ke diri masing-masing nih. Kamu tuh full-time investor atau bukan? Ini banyak juga orang yang terjebak nih. Dia selalu meng-compare dirinya dengan, gue harusnya bisa return 1000%. Harusnya bisa return 500%.
Tapi kamu harus pikir dulu ya, bahwa kalau kamu bukan seorang full-time investor, kemungkinanmu untuk beat the market atau mengalahkan market itu pasti lebih sulit. Kamu ibaratkan aja dirimu adalah seorang pelari senang-senang waktu weekend di GBK gitu. Kamu lari santai-santai. Nah, hasilmu atau resultmu pasti berbeda kalau disuruh lomba lari lawan atlet yang tiap hari latihan. Jadi, itu udah clear dulu tuh. Kalau kamu bukan full-time investor, pasti sulit untuk beat the market. Tapi, bisa jadi dengan dividen investing ini, kamu juga bisa beat the market kalau emang pilihan kamu dan harga belinya itu tepat sehingga yield investment kamu itu tinggi. Kalau buat saya, full-time investor yang tiap hari kerjaannya liatin layar, mungkin buat saya dividen investing itu nggak menarik. Karena ya return saya annually lebih besar daripada saya diem aja. Karena ya saya punya resources yang saya perlukan untuk bisa beat the market. Tapi kalau kamu masih harus bisnis, ada pekerjaan full time, you should consider dividend investing. Karena menurut saya effortnya cukup rendah dan kamu bisa dapat payment itu tiap tahun atau bahkan ada yang setahun 2 kali. Apalagi nanti di zaman AI, siapa tahu ada AI yang bisa membuat kamu trading secara otomatis dan direkomendasikan versus AI ya. Saya percaya itu pasti akan lebih baik daripada manusia karena kita punya emosi dan AI itu cenderung dia lebih konsisten dengan strateginya. Nah, tips and trick juga buat teman-teman, kalau company-nya bagi dividen gede, itu bisa hampir dipastikan habis bagi dividen itu dia harganya akan rontok. Kalau saya ngelihatnya itu adalah sebuah kesempatan. Karena selama company-nya bagus, ya nggak ada berita yang aneh-aneh, kondisinya juga bagus, secara sektor juga bagus, ya itu akan membuat average kita jadi lebih bagus karena turun dan dividennya bisa di-reinvest di sana, digulung lagi tuh supaya tahun depannya dapat dividennya jauh lebih besar. Dan info juga nih, dividen itu tidak dikenakan pajak asalkan diinvestasikan kembali selama 3 tahun berturut-turut. Jadi menarik banget nih, kamu dikasih uang yang bebas pajak dan sah. Jadi itu pertimbangan yang menarik, apalagi kalau di-compare dengan bisnis. Sekarang tinggal gimana kamu ngatur keuanganmu sendiri. Yang pasti, ya kalau modalmu udah besar, dan kamu bisa hitung dari pengeluaranmu tiap tahun, asalkan modalmu itu besar, dividen itu bisa dipakai untuk hidup bahkan. Jadi kamu bisa nggak ngapa-ngapain dan hidup dari dividen di pasar modal. Sekarang kamu udah ngerti kan soal dividen investing? Kamu cek deh video ini supaya kamu makin ngerti lagi soal investasi saham.